Hai, selamat datang kembali di channel aku, channel Cerita Dodo. Masih sama aku Dodo yang baru aja cukuran rambut, ya kayak kependekan, dan ini membuat saya sedikit nggak pede ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Masih membahas tentang seputaran anxiety atau kecemasan berlebihan. Kali ini yang pengen aku bahas itu adalah hubungan antara mata buram dengan kecemasan. Ya, intinya kan kalau kita anxiety itu banyak kan sensasi-sensasi yang kita rasakan. Ya, mungkin salah satunya itu mata buram. Untuk lebih lanjut lagi, kalian boleh menonton video ini sampai selesai. Dan kalau memang bermanfaat, bolehlah kalian subscribe, kalian like. Juga kalian boleh menceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dengan begitu kita bisa sharing dan bertukar pikiran. Oke, kita mulai aja ya videonya. Sejauh saya buat konten tentang seputar anxiety, banyak di antara teman-teman di kolom komentar yang kayak nanya, "Bang, apakah waktu anxiety mengalami mata buram atau mata yang ngeblur atau nggak jelas gitu penglihatannya?" Di sini aku bilang aku nggak pernah kayak gitu. Sejujurnya nggak pernah kayak gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan kalian, aku udah riset di beberapa artikel, dan di sini aku pengen bahas sedikit ya. Tapi kalau kalian memang ada masalah dengan mata, sebaiknya coba deh kalian periksakan dulu ke optik atau ke dokter mata. Apakah memang mata kalian bermasalah, apakah emang itu dari segi emosional aja. Dan ya itu saran aku sih, coba ke dokter mata terlebih dahulu. Tapi kalau kalian memang penasaran dan pengen aku ngebahas ini, oke lah kita bahas secara singkat aja. Kita mulai ya. Dan karena memang untuk konten kali ini aku membaca, jadi mohon maaf kalau mata aku kadang nggak ke arah kamera, mengarah ke layar yang ada di depan aku. Mohon maaf sebelumnya. Kita mulai ya. Jadi menurut artikel yang aku baca itu sebenarnya hubungan antara kecemasan dan juga mata buram itu belum sepenuhnya dipahami. Bahkan para peneliti, para dokter pun bilang kalau sebenarnya pengaruh dari anxiety itu kan banyak ya sensasinya. Ada yang jantung berdebar, mungkin tangan gemetar, atau ya gejala-gejala psikologis yang lain lah. Dan mengenai mata buram ini juga mungkin aja bisa terjadi. Karena kan dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon kortisol. Nah, jadi sebenarnya hormon ini itu yang berperan dalam mengatur tubuh dan harus memiliki keseimbangan yang baik. Jadi, kalau hormon ini berlebihan, tubuh kita rasa cemas yang dimiliki jadi lebih tinggi dari biasa. Jadi, saat stres tubuh melepaskan hormon ini gitu. Jadi kalau hormon kortisol ini berlebih di tubuh, rasa cemas yang kita miliki itu jadi lebih tinggi dari biasa. Jadi kalau misalnya kita cemasnya itu biasa aja, tapi saat hormon ini berlebihan, cemas kita jadi berlebihan. Jadi situlah bisa muncul anxiety tadi atau cemas berlebih. Jadi karena kita kan kalau stres itu kan bisa dibilang daya tahan tubuh kita kan jadi melemah, imun jadi melemah gitu. Jadi ya penyakit jadi mudah bersarang di tubuh, virus-virus jadi mudah masuk tubuh gitu, dan daya tahan tubuh kita jadi nggak ada, jadi nggak bisa melawan virus tadi, jadi melemah gitu. Apalagi terlebih kan kalau kita stres kan adrenalin itu sebenarnya juga meningkat, adrenalin itu. Jadi adrenalin meningkat tadi, jantung jadi bekerja lebih. Jadi sebenarnya saat itu daya tahan tubuh kita itu jadi nurun, dan untuk kita sedang stres ya jadi mudah terkena penyakit. Mungkin ya, ini mungkin, aku juga nggak tahu pasti. Karena kita stres tadi, karena daya tahan tubuh kita melemah, jadi ya indera kita juga melemah. Kayak penglihatan kita jadi kabur mungkin, pendengaran kita juga jadi berkurang. Tapi juga kayak orang-orang yang inderanya malah lebih tajam, kayak misal lagi cemas, pendengarannya tuh jadi lebih tajam gitu, jadi lebih kayak ya nggak kayak biasa.
penglihatannya juga mungkin lebih tajam dari biasa, indera peraba jadi lebih terasa. Apalagi kok kan ada kan orang-orang yang anxiety ini jadi kayak sering cemas kalau mendengar suara-suara yang sebenarnya nggak harus buat cemas. Kayak misalnya ada orang tutup pintu, dia jadi cemas sendiri. Ada orang buka pintu pun dia jadi cemas. Ya kayak gitulah. Jadi menurut artikel yang aku baca ini karena daya tahan tubuh kita lemah, jadi mungkin indera kita juga melemah. Kayak penglihatan jadi kabur, pendengaran juga melemah. Yang intinya gitulah. Apalagi kan indera perasa ya, pengecap lidah. Kalau kita stres pasti makan juga nggak enak gitu. Jadi mungkin itu yang terjadi untuk kalian yang mungkin matanya buram waktu lagi anxiety atau stres. Nah, jadi balik lagi ya, karena daya tahan tubuh yang melemah tadi bukan nggak mungkin hormon tadi mempengaruhi mata, kayak jadi bisa meningkatkan tekanan bola mata, lebih sensitif sama cahaya, penglihatan jadi kabur atau ngeblur, terus mata jadi mudah lelah, atau bisa jadi sangat kering atau sangat basah. Itu sih menurut artikel yang aku baca. Mungkin ya karena hormon kortisol tadi berlebih ya, jadi stres juga meningkat, cemas jadi berlebih, daya tahan tubuh menurun. Ya mungkin indera-indera yang kita punya kayak indera melihat, indera pendengaran, indera pengecap jadi juga menurun. Kayak gitu sih kalau menurut artikel yang aku baca. Jadi intinya nih, untuk kalian yang saat ini sedang anxiety dan mungkin penglihatan kalian buram atau kabur, itu mungkin aja pengaruh dari stres tadi. Bisa berpengaruh, bisa juga enggak. Bisa juga memang mata kalian itu minus aja, karena mungkin kalian dulunya sering menatap layar komputer terlalu lama, main handphone terlalu lama, atau kalian dulunya tuh suka membaca di cahaya yang redup, atau mungkin juga kalian bisa kekurangan vitamin E kan. Jadi jangan langsung berpikiran kalau anxiety tadi bisa menyebabkan mata kalian juga kabur, atau mungkin kalian mengalami glaukoma atau gimana. Ya enggak juga. Ya kalau kalian memang penasaran, kalian emang bertanya-tanya, ya mending kalian ke optik, periksa mata. Dengan begitu kan kalian bisa tahu penyebab mata kalian buram itu apa. Ya mungkin aja emang matanya minus, atau mungkin cuma kekurangan vitamin, atau mungkin dengan memakai kacamata bisa kembali normal. Ya bisa aja kan. Jadi kayak aku bilang tadi ya, jangan takut dulu, jangan cemas berlebih dulu. Coba pikirkan dengan kepala dingin, kepala yang nalarnya inilah yang coba kita nalarkan dulu. Aku ini kenapa? Jangan langsung menjudge diri sendiri kayak aku bakal terkena penyakit yang berbahaya. Jangan kayak gitu. Cobalah kita kenali diri kita dulu. Ya intinya gitu sih. Oh iya, jadi aku juga pengen bilang kalau mungkin channel ini bakal aku usahakan untuk upload video seminggu itu 3 atau 4 kali. Ya mungkin 2-nya mengenai tentang anxiety, trauma dan semacamnya, dan mungkin sisanya ya video-video random aja lah. Tapi kalau kalian emang suka sama pembahasan aku di sini, bolehlah kalian subscribe, kalian like, share juga, dan kalau perlu kalian komen juga pengalaman-pengalaman anxiety kalian. Siapa tahu dengan komen kita bisa bertukar pikiran, bisa saling menguatkan, bisa sembuh dari anxiety kita. Ya segitu aja lah dari aku. Intinya jangan terlalu mudah cemas, jangan terlalu mudah takut. Cemas itu wajar, tapi kalau udah berlebihan ya nggak baik juga. Kan segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik kan. Ya segitu aja dari aku Dodo. Mohon maaf ya kalau pembahasannya agak-agak nggak jelas, karena aku juga merangkumnya baru aja aku rangkum dan langsung aku buat kontennya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan apa yang aku sampaikan ini. Dan kalau kalian pengen membaca artikel-artikel yang aku baca, aku bakal cantumin artikelnya di deskripsi dan kalian bisa baca di sana. Kalian buka linknya. Oke, gitu aja ya. Bye.